Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam praktikum dasar pemrograman 1, pertemuan ketiga akan membahas mengenai rumus VLOOKUP dan VLOOKUP pada Microsoft Excel. Langsung saja terdapat pengertian dari VLOOKUP dan VLOOKUP. VLOOKUP dan VLOOKUP adalah suatu fungsi pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu. VLOOKUP merupakan singkatan dari vertical lookup yang menggambarkan proses kerjanya mencari data secara kolom demi kolom. Sedangkan VLOOKUP merupakan singkatan dari horizontal lookup yang menggambarkan proses kerjanya mencari data secara baris demi baris. Jadi VLOOKUP itu tabelnya berbentuk vertikal, sedangkan VLOOKUP tabelnya berbentuk horizontal. Kemudian ada bentuk umum dari rumus VLOOKUP dan VLOOKUP. Yang pertama ada bentuk umum dari VLOOKUP. Bentuk penulisannya yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value, table array, call index num, dan range lookup tutup kurung. Contohnya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung A2, $A, $9.2, $C, $10,2 tutup kurung. Maksudnya dari penulisan tersebut adalah yang pertama ada lookup value, yaitu nilai atau teks sebagai dasar yang digunakan untuk pembacaan tabel. Misalkan di sini contohnya A2. Jadi maksudnya adalah A2 itu kita gunakan sebagai kolom yang akan kita cari nilainya. Kemudian table array atau tabel referensi itu adalah tabel yang akan kita ambil datanya atau tabel yang akan kita lihat datanya. Kemudian call index num adalah nomor kolom pada tabel referensi yang berisi nilai yang kita inginkan berdasarkan hasil pencocokan. Contohnya di sini adalah 2. Maksudnya kolom yang akan kita lihat itu berada pada kolom kedua. Kemudian ada range lookup, yaitu suatu keadaan yang bernilai true atau false. Kemudian selanjutnya ada rumus dari VLOOKUP. Sebenarnya sama saja rumusnya, yang membedakan hanya pada row index num. Karena pada VLOOKUP yaitu call index num, yaitu kolom, kita melihat tabelnya berdasarkan kolom, sedangkan VLOOKUP kita melihat tabelnya berdasarkan row atau baris. Nah, selanjutnya ada contoh dari penggunaan VLOOKUP dan VLOOKUP. Di sini tabel pajak itu adalah VLOOKUP karena tabel tersebut berbentuk horizontal atau ke samping. Sedangkan tabel biaya berbentuk VLOOKUP karena tabel biaya ini berbentuk vertikal atau ke bawah. Kemudian terdapat juga tabel yang ingin kita cari berdasarkan rumus VLOOKUP dan VLOOKUP. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP dan VLOOKUP. Yang pertama, di sini sudah terdapat tabel VLOOKUP. Yang kedua, sudah terdapat tabel VLOOKUP. Tabel VLOOKUP ini berbentuk vertikal ke bawah, sedangkan VLOOKUP berbentuk baris atau ke samping. Di sini akan mencari laporan perjalanan pesawat, di mana tanggal, waktu berangkat, dan kode pesawat di sini sudah diisi atau sudah ditentukan. Kemudian kita akan mencari nama pesawat, tujuan, dan harga tiket. Yang pertama kita akan mencari nama pesawat. Untuk mencari nama pesawat, kita melihat pada tabel VLOOKUP karena berbentuk vertikal. Langsung saja kita masukkan di sini rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung. Yang pertama ini ada lookup value. Lookup value ini adalah tabel atau kolom yang akan kita cari atau tabel dasar, kolom dasar yang akan kita cari. Nah, kita mencarinya berdasarkan kode pesawat karena di sini sudah tertera kode pesawatnya dan di tabel VLOOKUP juga sudah ada kode pesawatnya. Jadi untuk lookup value-nya kita masukkan P03 di sini atau sama juga sel J4. Jadi lookup value-nya adalah J4,
tabel array atau tabel referensi yang akan kita gunakan, yaitu tabel VLOOKUP yang ada di sini, yaitu dimulai dari sel A4 sampai sel C7, karena kode pesawat ini berada pada sel A4 dan kota tujuan Semarang ini berada pada sel C7. Nah, jika sudah koma, kita masukkan call index num-nya, yaitu kolom yang akan kita lihat berdasarkan tabel referensi. Di sini nama pesawat berada pada kolom kedua. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Sehingga kita masukkan di sini angka 2, berarti kolom kedua. Langsung saja tutup kurung dan klik enter. Langsung muncul hasilnya, yaitu kode pesawat P03 adalah Citylink. Untuk selanjutnya kita drag and drop, kita lepas. Nah, di sini pasti ada kesalahan karena drag and drop itu hasilnya selnya itu akan urut, makanya hasilnya di sini salah. Langsung saja kita perbaiki. A-nya dimulai dari A4 sampai C7. Karena di sini A4 dan berakhir di C7. Untuk kolomnya tetap sama, yaitu kolom kedua nama pesawat, klik enter. Kemudian selanjutnya juga kita perbaiki dari sel A4 sampai C7 dan klik enter. Di sini sudah didapatkan hasilnya. Untuk kode pesawat P01 nama pesawatnya Garuda, dan untuk kode pesawat P02 nama pesawatnya adalah Batik, sesuai dengan tabel VLOOKUP yang ada. Kemudian untuk tujuan masih menggunakan tabel VLOOKUP. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung. Untuk mencari tujuan, lookup value-nya kita masih berdasarkan kode pesawat. Oleh karena itu, kita masukkan J4, sel J4, koma, table array-nya juga masih sama, tabel VLOOKUP dari A4 sampai C7, koma. Nah, call index num-nya di sini adalah 3 karena kolom tujuan ini berada di kolom ketiga. Ketik 3 dan tutup kurung. Nah, kemudian kita klik enter. Akan muncul untuk nama pesawat Citylink, kota tujuannya adalah Semarang. Ini sudah benar, isinya Semarang. Kemudian kita drag and drop. Nah, untuk kesalahan-kesalahan yang masih ada ini langsung saja kita perbaiki tabel VLOOKUP-nya, yaitu dimulai dari sel A4 sampai C7. Kemudian untuk range lookup di sini itu opsional, bisa diisi bisa tidak. Saya di sini tidak mengisikannya ya, karena sama saja bisa dilakukan perhitungan walaupun tidak diisi range lookup-nya. Kemudian klik enter dan didapatkan hasilnya. Yang terakhir juga kita langsung perbaiki saja dari mulai sel A4 sampai C7 dan klik enter. Sudah didapatkan nama pesawat Citylink, tujuannya adalah Semarang, Garuda tujuannya adalah Bali, dan Batik tujuannya adalah Surabaya. Kemudian yang terakhir adalah harga tiket. Untuk harga tiket kita menggunakannya tabel HLOOKUP karena dia berbentuk baris. Langsung saja di sini kita masukkan rumusnya sama dengan HLOOKUP buka kurung. Untuk harga tiket, lookup value-nya juga masih kode pesawat. Jadi kita masukkan J4, table array-nya ini kita masukkan yang tabel HLOOKUP dari A10 ya, kode pesawat ini dari A10 sampai ke D11. A10 ini berakhir di sel D11. Kemudian koma. Untuk row index num ini baris. Harga tiket ini berada di baris kedua. Ini kode pesawat baris pertama, harga tiket baris kedua. Oleh karena itu kita masukkan angka 2, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, didapatkan untuk Citylink harga tiketnya adalah 400.000. Untuk selanjutnya langsung kita drag and drop saja. Nah, untuk kesalahan yang terdapat sama kita langsung perbaiki saja di sini. Dimulai dari A10 sampai D11. Kemudian
enter. Selanjutnya juga dari A10 sampai D11, tabel arraynya dari A10 sampai D11, dan yang terakhir juga sama dari A10 sampai D11. Nah, cara didapatkan harga tiketnya untuk kode pesawat P03, harga tiketnya adalah 400.000, kode pesawat P01 harga tiketnya adalah 500.000, dan kode pesawat P02 harga tiketnya adalah 350.000. Nah, jika nanti kalian mengerjakan masih terdapat kesalahan-kesalahan seperti saya, langsung lakukan saja perbaikan berdasarkan tabel array yang kalian buat. Jadi tidak usah bingung atau tidak usah panik gitu ya karena salah, langsung diperbaiki saja berdasarkan tabel array yang kalian buat, dimulai dari sel berapa sampai sel berapa. Nah, ini kemudian ini sudah didapat ya laporan perjalanan pesawatnya berdasarkan tabel VLOOKUP dan HLOOKUP. Sekian penjelasan mengenai rumus atau fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.